Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Ajalluha wa asasuha ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal ihwan rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, innallaha yuhibbul muttaqin. Wa qad qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adim. Wa sadaqa qauluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita curah limpahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas qada dan takdirnya kita dapat berkumpul di acara yang sangat berharga ini, juga di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Untuk mengisi momen Ramadan ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan. Dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara pendengar setia yang sangat kami banggakan, pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan membahas tentang iman, juga pengesahan tentang iman. Hal ini boleh dikatakan bahwa dalam surat Al-Baqarah tentang perintah saum diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalau menurut bahasa dan ilmu tata bahasa, ada huruf tanbih sekaligus munada. Ya, yang pertama huruf ya, yang kedua ayu, yang ketiga ha. Ketika dikuatkan tiga peringatan dalam satu bentuk ayat, maka menunjukkan kekuatan yang perlu dimiliki. Apa kekuatan yang perlu dimiliki? Yaitu iman. Kenapa iman harus dimiliki oleh setiap orang? Karena iman mengesahkan seluruh pekerjaan, mengesahkan seluruh amal ibadah kita. Dan iman pun ada pengesahan, ada syarat yang ditentukan, dan ada rukun yang ditentukan. Kalau berbicara tentang rukun Islam, jangankan orang tua, bahkan anak-anak sudah pada tahu bahwa rukun iman itu adalah ada 6. Tapi berbicara tentang syarat, kebanyakan orang kadang tidak paham. Maka untuk itu, marilah kita bersama-sama memikirkan dan bertapakur apa itu syarat sah iman. Yang pertama, syarat sah iman yaitu nakdan, artinya kontan. Ketika risalah Rasul dibawakan oleh siapapun orangnya, baik itu dari kalangan kita, dari saudara kita, dari suku kita yang sama, dari bangsa kita yang sama, sepanjang yang dibawakannya adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka spontan tidak ada keraguan bahwa saya di detik ini iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, kita diperintah untuk melaksanakan ibadah saum. Tidak melihat kiainya, tidak melihat ajengannya, tidak melihat ulamanya, tapi bentuk dauhan Allah, bentuk firman Allah yang disajikan dalam Al-Quran. Kutiba alaikumusiyam, berarti ini yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka spontan siap mengimankan, juga siap melaksanakan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, syarat sah iman itu adalah kafah. Tidak ada satu aturan pun yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad,
Yang membawakan wahyunya adalah Jibril. Tidak ada satu ayat pun yang pernah ditolak, tetapi semua ayat, semua perintah diimankan semuanya. Sehingga pengertian kafah ini tidak ada satu aturan yang tidak diimankan. Begitu ada perintah, begitu iman terhadap isi perintah tersebut. Itulah yang dinamakan kafah. Yang ketiga, istiqomah. Syarat sah iman itu harus istiqomah. Istiqomah sebahagian ulama mengatakan yaitu talajumut ta'atil abdi. Istiqomah berarti hebatnya seorang ketaatan hamba tidak ada berhentinya atau tidak ada henti-hentinya. Dari mulai dewasa bahkan sampai habis usia tidak pernah menggeser dari kebenaran. Kebenaran tetap dimiliki sampai titik darah penghabisan. Nah, itulah syarat sah iman yang ketiga. Syarat sah iman yang keempat, kita perlu memiliki iman. Dimilikinya sampai mana? Sampai mati. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah berfirman tentang iman dan mewajibkan saum, ada akhirnya, efeknya. Apa efek dari melaksanakan ibadah saum? Efeknya adalah takwa. Ketika kita melaksanakan iman sesuai dengan syarat yang ditempuh oleh kita, maka akan ada efek akhir. Dan efek akhirnya adalah akan menjadi petunjuk dan pengesahan dalam segala amal. Dan itu perlu dimiliki melalui syarat yang keempat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu adalah imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Haqqa tuqatih, yang hak ditakwaannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati duluan sebelum kamu membawa nilai iman dan Islam. Itulah pentingnya syarat keempat dimiliki oleh setiap umat manusia di muka bumi ini. Dan secara kesimpulan dari bahasan awal sampai akhir, marilah kita bertafakur tentang diri kita. Apakah kita sudah memiliki iman yang sempurna yang dapat dirasakan tentang ketentraman iman yang ada di diri kita. Dan andaikan kita mengaku punya iman atau memiliki iman tapi tidak merasa tentram bahkan gersang dalam hati kita, berarti belum sempurna. Kaji lagi syarat yang 4 tadi. Yang pertama nakdan, artinya spontan, tidak diesok harikan. Begitu ada perintah dari Allah sekarang pun misalnya langsung diimankan. Yang kedua istiqomah, tidak ada satu aturan pun yang dipilih-pilih. Ini yang bagus, ini yang tidak bagus, ini yang enak, ini yang tidak enak. Tidak ada dipilih-pilih, langsung diterima semua. Yang ketiga istiqomah. Istiqomah artinya kita mempertahankan iman sampai titik darah penghabisan. Dan yang keempat ilal maut. Kita mempertahankan iman harus sampai mati terbawa iman dan Islam kita. Itulah pelajaran yang akan sangat berharga kepada kita semua. Dan marilah kita bersama-sama kaji diri kita, kembalikan kepada Allah. Karena manusia yang memiliki iman akan mulia derajatnya di hadapan Allah. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.